Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-mufadalatu baina as-sawmi wal fitri. Al-mufadalatu baina as-sawmi wal fitri. Ala al-qawli bi jawazi as-siyami fi as-safar ala ma dhahaba ilayhi al-jumhur wa bayyannahu ayyuhuma afdal siyamul musafir am fitrihi, berdasarkan pendapat jumhurul ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang musafir, orang yang sedang dalam perjalanan di bulan puasa, dirinya itu boleh puasa boleh tidak. Mereka selain mengatakan itu boleh, laqad ikhtalafa al-fuqaha'u fi hadhihi aidan, mereka juga berbeda pendapat tentang hal tersebut. فذهب الشافعية إلى أنه إن كان الصوم يضر به فالأفضل في حقه الفطر. Al-madhab Syafi'i mengatakan bahwasanya apabila puasa itu membahayakan pada dirinya, maka lebih baiknya adalah tidak puasa. Jadi nanti kalau di perjalanan, kalau misalkan dia berpuasa itu akan membahayakan pada dirinya, maka yang lebih utama adalah tidak puasa. Wa in kana as-shawmu la yadurru bihi fal afdalu fi haqqihi as-siyam. Dan apabila puasa ini tidak membahayakan pada dirinya, maka al-afdal baginya adalah puasa. Jadi bagi orang yang musafir, orang yang perjalanan di bulan puasa, apakah dia walaupun dikatakan boleh puasa boleh tidak, mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama? Kalau misalkan puasa membahayakan pada dirinya, maka lebih baiknya tidak puasa. Kalau tidak puasa itu lebih baik, ya. Jadi kalau puasa itu membahayakan pada dirinya, maka tidak puasa itu lebih baik. Tapi kalau membahayakan, maka jangan. Wa ila hadza dhahaba Hudzaifah ibn Yaman wa Anas ibn Malik wa Uthman ibn al-As wa Urwah ibn Zubair wal Aswad ibn Yazid wa Abu Bakar ibn Abdurrahman wa Sa'id ibn Jubair wa Nakha'i wal Fudail ibn Iyad wa Abu Hanifah wa Malik wa Thawri ibn al-Mubarak wa Abu Thawr wa akharun. Nah, jadi pendapat yang dianut oleh mazhab Imam Syafi'i ini merupakan mazhab dari mereka semua. Jadi orang yang musafir itu boleh tidak puasa, boleh puasa, ya. Tapi yang afdal kalau puasa membahayakan pada dirinya, maka jangan puasa. Ya, tapi kalau tidak, maka afdalnya adalah puasa. Ini adalah pendapat juga dianut oleh Hudzaifah bin Yaman ila akhirih. Thumma qala dhahaba Ibnu Abbas wa dhahaba Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa Ibnu al-Musayyab, Sa'id ibn Musayyab wa Sya'bi wal Auza'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abdul Malik ibn al-Majishun al-Maliki ila anna al-fitra afdalu mutlaqan. Menurut Imam Abdullah, sahabat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Sa'id ibn Musayyab, Sya'bi, Auza'i, Ahmad, Ishaq, Abdul Malik ibn al-Majishun al-Maliki, bahwasanya tidak puasa ini secara mutlak afdal. Jadi bagi yang musafir di bulan puasa, maka yang afdal adalah tidak puasa secara mutlak, baik puasa itu melelahkan pada dirinya ataupun tidak. Wa hujjatu man dhahaba ila al-fitri ila tafdilil fitri mutlaqan, dalil bagi mereka yang memilih berbuka itu secara mutlak lebih afdal, ma rawahul Bukhari wa Muslim min qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minal birri as-siyamu fis safar, bukan termasuk dari kebaikan berpuasa dalam perjalanan. Wa ma rawahu Muslim
وما رواه مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم حينما صام بعض الناس بعد أن أفطر عام الفتح في طريقه إلى مكة من قوله فيهم أولئك العصاة أولئك العصاة. Dan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari beliau Rasulullah SAW ketika beberapa orang berpuasa setelah beliau tidak puasa dalam perjalanan menuju Mekah. Lalu beliau berkata tentang mereka yang puasa itu, ulaikal usah, ulaikal usah. Mereka adalah orang yang bermaksiat, mereka adalah orang yang bermaksiat. Nah, ini dalil yang dijadikan dasar bahwasanya ketika orang perjalanan itu tidak boleh puasa, wajib tidak puasa. Ya, tidak boleh puasa, wajib tidak puasa. Nah, apa dalil mereka? Nah, ini. وما رواه مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الصيام في السفر ممن يطيقه إذ قال له هي رخصة أي الفطر في السفر فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Rasulullah SAW ketika beliau ditanya tentang berpuasa dalam perjalanan oleh seorang yang mampu melakukannya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu qala lahu hiya rukhsah. Beliau bersabda itu adalah keringanan. Ai al-fitru fis safar. Yaitu berbuka atau tidak puasa dalam perjalanan itu adalah keringanan syariat. Faman akhadha biha fahasan. Barang siapa yang mengambilnya maka itu adalah hal yang baik. Wa man ahabba yasuma fala junaha alaihi. Dan barang siapa yang ingin tetap berpuasa di saat perjalanan maka tidak ada dosa baginya. Ini telah kita jelaskan di pertemuan kemarin ya. وقد بينا حينما سردنا هذه الأحاديث أنها محمولة على من كان يضر به السفر جمعا بين الأحاديث في الباب. Kami telah menjelaskan ketika menyebutkan hadis-hadis ini bahwa hadis-hadis tersebut ditafsirkan bagi orang yang merasa berat dengan perjalanan tersebut. Jadi yang dimaksud dengan ulaikal usah itu memang betul-betul orang-orang yang tidak mampu untuk puasa tapi masih memaksakan diri untuk puasa. Jam'an bainal ahadits fil bab, sebagai upaya untuk mengkompromikan hadis-hadis yang ada dalam permasalahan ini dan seakan-akan bertentangan. لقد احتج الجمهور لما ذهبوا إليه من التفصيل بما ذكرناه من الأحاديث الدالة على جواز الصيام في السفر. Mayoritas ulama berdalil atas pendapat mereka yang seakan-akan merinci permasalahan ini dengan hadis-hadis yang telah kami sebutkan tadi, yang menunjukkan akan bolehnya berpuasa dalam perjalanan. Ya. Wa bima rawahu Muslim an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, serta berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Faminna as-sha'im wa minnal muftir. Jadi beliau Abu Sa'id al-Khudri berkata, kami pernah berperang bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Sebagian dari kami ada yang berpuasa dan sebagian lainnya ada yang tidak puasa. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang puasa atau tidak di saat perjalanan itu tak jadi masalah. Fala yajidu as-sha'imu 'alal muftir wa la yajidul muftir 'alas sha'im. Maka kata Abu Sa'id al-Khudri, orang yang berpuasa di antara kita ini tidak ada yang mencela orang yang tidak puasa, dan orang yang tidak puasa tidak mencela pada orang yang berpuasa. Yarawna anna man wajada quwwatan fasama fa inna dzalika hasanun wa yarawna anna man wajada dha'fan fa aftara fa inna dzalika hasanun. Mereka berpandangan bahwa siapa yang merasa kuat untuk puasa, maka itu baik. Dan siapa yang merasa lemah, lalu tidak puasa, maka itu juga baik.
Wa bima rawahu ad-Darqutni bi isnadin hasan an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Serta mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dengan sanad hasan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi umratin fi Ramadan fa aftara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sumtu wa qassartu wa qassara wa atmamtu wa qassara atmamtu. Ia berkata, aku pernah, kata Sayyidah Aisyah, bepergian bersama Rasulullah SAW untuk melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan. Nah, beliau ini berbuka, tidak puasa. Sedangkan aku tetap puasa, kata Sayyidah Aisyah. Beliau mengqashar sholat, tapi aku menyempurnakan sholat, tidak mengqashar. Akhirnya aku pun berkata pada Rasulullah SAW, faqultu bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Bi abi wa ummi aftarta wa sumtu wa qasarta wa atmamtu. Aku berkata pada Rasulullah SAW, demi ayah dan ibuku wahai Rasul, antum berbuka sedangkan aku tetap puasa, antum mengqashar salat sedangkan aku menyempurnakan salat. Lalu Rasulullah SAW berkata, ahsanti ya Aisyah, engkau telah berbuat baik wahai Aisyah. Nah, ini dalil bahwasanya boleh puasa boleh tidak. Buktinya Sayyidah Aisyah itu tidak disalahkan oleh Nabi SAW ketika puasa di saat perjalanan di bulan Ramadan. Fahadhihi adillatun sarihatun fi anna al-musafira in kana yaqwa 'ala as-siyam wa la yata'atharu bihi aw yatadarra minhu fa-siyamu awla bihi wa illa fal-fitru awla. Jadi hadis-hadis ini secara jelas menunjukkan bahwa jika seorang musafir itu mampu untuk berpuasa tanpa merasa berat atau membahayakan dirinya, maka berpuasa itu lebih utama baginya. Namun jika ia merasa kesulitan dalam puasa itu, maka tidak puasa itu lebih utama. Karena al-fitru aula. Wa hadha alladhi dzakarnahu min jawaz al-fitr lis-sha'im al-musafir idza kana qad safara laylan. إذا كان قد سافر ليلا قبل الفجر ودخول وقت الصيام وهذا باتفاق العلماء. Apa yang telah kami sebutkan tentang kebolehan berbuka atau tidak puasa bagi orang yang musafir yang melakukan perjalanan pada malam hari sebelum terbitnya fajar dan sebelum masuk waktu puasa. Dan itu merupakan sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama. Jadi nanti kalau misalkan perjalanannya itu dimulai di siang hari, nah itu masalah lain itu. Nah, oleh karenanya di sini oleh beliau dikatakan amma idza safarul muqimu min baladihi ba'da al-fajr wa dukhuli waqti as-siyam falladhi dhahaba ilayhi Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa jamaahirul fuqaha annahu la yajuzu lahu al-fitru fi dhalika al-yawm. Adapun kalau misalkan dia bepergian, itu berangkatnya habis sholat subuh atau setelah waktu puasa itu masuk. Maka pendapat yang dikatakan oleh para ulama, diantaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan mayoritas ulama fikih lainnya mengatakan bahwasanya dia tidak boleh meninggalkan puasa. Jadi dia harus puasa. Jadi dia misalkan berangkat pada jam 8 pagi misalkan. Berarti dia berangkat perjalanan itu di saat sudah memasuki waktu puasa. Maka hal itu tidak memperbolehkan dia meninggalkan puasa. Wa dzalika li'annahu wajaba 'alaihi siyamu bidukhuli waqtihi wa huwa muqim. Karena ketika dia dalam keadaan tidak perjalanan, dia sudah mempunyai kewajiban untuk menyempurnakan puasanya. Wa syara'a fihi, kemudian dia lalu memulai perjalanan. Tsumma ansha'a ba'da dzalika safar. Dia sudah mulai puasa, syara'a fi siyam, ternyata dia malah perjalanan. Fala tathbutu lahu rukhsatu fihi, sehingga dia itu tidak bisa menerima keringanan dari syariat.
Kama law dakhala fi sholati fil hadar thumma safar bi an kana fi safinati mathalan fa innahu la yajuzu lahu ay yaqsura sholatahu bal yajibu alaihi ay yutimmaha. Seperti halnya waktu sholat sudah datang, dia belum perjalanan. Ternyata dia langsung habis waktu sholat itu masuk, dia perjalanan tuh. Dia perjalanan, maka ketika itu dia tidak boleh mengqashar sholatnya. Bal yajibu alaihi ayyutimmaha. Wa hadha sya'nu kulli man ijtama'a fihi safarun wa hadarun. Fa innahu yughallabu fihi janibul hadar ala janibus safar. Maka ini sesuai dengan kaidah ya. Bagi siapa yang dalam dirinya itu terkumpul keadaan sebagai musafir dan mukim, maka status mukim lebih diutamakan daripada status musafir. Khilafan lima dhahaba ilaihi al-Imam Ahmad wa Ishaq min jawazil fitri lahu fi hadhil halah. Berbeda dengan pendapat Imam Ahmad dan Ishaq yang memperbolehkan tidak puasa dalam keadaan seperti ini. Jadi walaupun perjalanannya itu dimulai di siang hari, tetap dia memperoleh rukhsah atau keringanan dari syariat. Tapi qaul yang mu'tamad seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya perjalanan yang memperbolehkan seorang itu meninggalkan puasa apabila dia mulai dalam perjalanan tersebut sebelum terbitnya fajar. Wa amma ma rawahu al-Bukhari wa Muslim min anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja 'am al-fath min al-Madinati sha'iman hatta balagha qira' al-ghamim fa aftar. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari Madinah dalam keadaan berpuasa pada tahun Fathu Makkah hingga tiba di Qira' al-Ghamim, beliau itu tidak puasa, tidak melanjutkan puasanya, artinya berbuka. Fala hujjata fihi liman dhahaba ila jawazil fitri shaim idza ansha'a as-safara ba'dal fajri. Maka di sini bukanlah dalil bagi mereka yang berpendapat bolehnya berbuka bagi orang yang memulai perjalanannya setelah fajar. Kenapa? Wa dzalika li'anna qira' al-ghamim 'inda Asfan wa bainaha wa bain Madinah 7 ayyam aw 8 ayyam. Hal itu karena antara Qura' Al-Ghamim itu terletak dekat dengan Asfan dan jaraknya dari Madinah adalah sekitar 7 atau 8 hari perjalanan. Falam yuftir an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma khurujihi. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak berbuka pada hari keberangkatan beliau. Wa inna ma afṭara wa huwa fi safari wa hadza jaizun bi ittifaqil ulama. Dan hal ini beliau itu berbuka ketika sudah dalam perjalanan, dan hal ini diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama gitu. Falau qadimal musafiru min safarihi wa huwa muftir aw bari'al maridu min maradihi wa huwa muftir. Jika seorang musafir itu kembali dari perjalanannya dan dalam keadaan itu tidak puasa, jadi misalkan nih saya perjalanan ke tempat yang jauh, anggaplah ke Jakarta misalnya, ke Jakarta, berarti saya pulang dari Jakarta dalam keadaan tidak puasa karena saya perjalanan. Ternyata nyampe ke rumah jam 1 siang, dalam keadaan tidak puasa saya karena saya perjalanan, tadi baru perjalanan. Maka kata beliau di sini, fa innahu yustahabbu lahuma ayyumsika baqiyata yaumihima. Maka disunnahkan imsak, menahan diri dari makan dan minum sampai nanti menjelang maghrib gitu. Begitu halnya sama di sini dengan orang yang sakit. Orang yang sakit itu kan boleh tak puasa. Jadi dalam keadaan sakit dia tak puasa. Ternyata jam 1 siang dia sembuh dari sakitnya tadi. Ya, maka
maka dia disunahkan untuk imsak atau menahan diri dari makan dan minum sampai nanti tiba waktu sholat maghrib. Gitu. Ala ma dhahaba ilaihi asy-Syafi'iyyatu ala ma dhahaba ilaihi Syafi'iyyatu wa dhahaba Abu Hanifah radhiyallahu anhu ila wujubil imsak baqiyatan nahar. Sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i dan mazhab imam yang lain. Bahwasanya sunnah itu imsak. Tapi Imam Abu Hanifah punya pendapat lain. Imam Abu Hanifah mengatakan wajib menahan diri dari makan dan minum. Pulang dari perjalanan nyampe jam 1 ke rumah. Maka sisa siang itu harus dia imsak. Wajib menahan diri, wajib tak makan, tak minum. Itu wajib ya. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i sendiri itu sunnah. Wa jamaahirul fuqaha wa jamaahirul fuqaha'i ala anna al-musafira wal marida idza jawazna lahum al-fitra fi Ramadan fa innahu la yajuzu lahum an yasuma fihi shay'an min qada'in aw nadhrin aw kafaratin aw tatawwu'. Mayoritas ulama berpendapat bahwa jika kita telah membolehkan seorang musafir dan orang sakit untuk tidak puasa di bulan Ramadan, maka tidak diperbolehkan bagi mereka untuk berpuasa pada hari itu. Ya, baik sebagai qadha, nazar, kafarah maupun puasa sunnah. Ya. Wa in shama syai'an min dzalika lam yasih la an Ramadan wala an ghairihi. Jika mereka tetap berpuasa untuk salah satu dari jenis puasa tersebut, maka puasanya dihukumi tidak sah, baik sebagai pengganti puasa Ramadan maupun sebagai puasa lainnya. Ya, tidak sah menjadi Ramadan, menjadi puasa Ramadan, dan juga tidak sah untuk yang lainnya. Itu. Subhanallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Tar. Siyamul murdi ini